Mari kita baca dari kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sampai di sini kita bisa tangkap sesuatu yang hebat. Kata agung dalam kamus bahasa Indonesia, di sana dicatatkan agung itu besar, mulia, dan luhur. Artinya ibadah itu berarti sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, berbeda dengan kegiatan-kegiatan spektakuler lainnya. Mau kegiatan apapun itu, mau kegiatan semegah apapun itu, tidak sebanding dengan ibadah itu. Tidak ada tandingnya. Mau apapun acara kita, mau apapun kegiatan kita, tidak bisa dibandingkan dengan ibadah itu. Misalnya pesta ulang tahun, miliaran pun keluar. Tempatnya di tempat yang mewah, hotel bintang 5. Lalu pesta pernikahan. Pesta pernikahan juga ada yang membuat luar biasa. Nah, ada juga pesta olimpiade, Piala Dunia. Wih, begitu megahnya. Tapi yang saya mau katakan, sehebat apapun pesta itu, tidak bisa dibandingkan dengan ibadah. Mau apapun acara kita, tidak bisa dibandingkan daripada ibadah. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Besar, mulia, dan luhurlah ibadah kita. Pesta spektakuler itu tidak bisa dibilang mulia, paling megah sekali pestanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mau sehebat apapun acara yang kita mau sediakan, itu sekali lagi tidak sebanding dengan ibadah. Kalau kita bisa menghayati, menikmati soal ibadah itu, jauh lebih mulia, jauh lebih luhur ibadah kita ini. Kalau kita meresapi dan menikmati, kita mesti tahu, mau ditawarin apapun kita, ayo, rekreasi, pesta, atau apalah, saya undang kamu. Rasa-rasanya aku tidak pernah wah, mungkin ini sekali seumur hidup undangan yang begini. Saya harus masuk di bintang 5, di satu tempat yang megah juga. Rasa-rasanya kalau kita ditawarin begitu, ini abot mana? Gitu. Kalau di gereja sih ibadah biasa saja, kami cuma itu-itu saja. Tapi ini loh, jarang loh ketemu, jarang saya jumpai, dan ini mendapat undangan khusus luar biasa. Pilih mana? Kan begitu saudara-saudara. Kita akan diperhadapkan dalam hal itu. Tapi ingat, mau sehebat apapun itu, sesungguhnya jauh lebih hebat ibadah itu daripada acara-acara yang megah-megah lain yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Ini 2 Tawarik 5, 13 sampai 14. Lihat ini betapa hebat ibadah ini. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Ini ibadah. Pada waktu pentabisan bait suci, lihat itu perikopnya. Pada waktu pentabisan bait Allah, bait suci yang didirikan oleh Salomo itu, dikatakan mereka merayakan hal itu dalam bentuk ibadah. Lalu para peniup nafiri dan penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Bukan nyanyiannya dewa loh, bukan. Walaupun mereka dibayar mahal, itu tidak sebanding. Ya, bahwa ini memuliakan Tuhan, dikatakan menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan
Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan hadiratnya Tuhan ini, saudara. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, oleh karena awan itu berbicara hadiratnya Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, saudara-saudara. Hebat hadiratnya Tuhan di dalam ibadah itu, saudara-saudara. Luar biasa ibadah itu. Maka dikatakan sesungguhnya agung rahasia ibadah. Bahwa di tengah-tengah ibadah kita ada sesuatu yang luar biasa. Kita bisa nikmati hadirat. Pesta mau nikmati apa? Paling makannya. Yang biasa kita makan soto hanya 8.000, 10.000. Udang biasa kita makan, ya ikan tongkol biasa kita makan. Tapi ketika disajikan di tempat yang mewah, di tempat yang ternama, saudara-saudara, harganya bisa beda. Lalu kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat, mau semegah apapun, mau semahal apapun makanan yang disediakan, tidak sebanding dengan ibadah ini. Dan kita lihat ini di sini, mereka merasakan dan melihat betapa hebat Tuhan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh karena hadirat Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Hanya pujian mereka ini sudah menjadi pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Cuman itu, saudara. Ternyata mereka bisa bersujud dan tidak tahan berdiri. Hadiratnya penuhi rumah Tuhan. Agung rahasia ibadah kita. Kalau kita mengerti agungnya rahasia ibadah itu, maka saudara-saudara, kita tidak bermain-main dalam ibadah itu. Kita mesti akan lebih serius, lebih bersungguh-sungguh dalam soal beribadah. Tidak asal. Dan ibadah itu harus kita persiapkan dengan segenap hati kita. Jadi para pemain musik ini sebenarnya bukan mainan begitu, saudara. Ya. Tapi ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat dalam ibadah itu. Maka kita harus persiapkan semua. Alat-alat musik kita ini adalah alat-alat musik yang juga turut membawa hadiratnya Tuhan. Dan memang ini juga bawa peran luar biasa. Ibrani 9:21-23. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ini firman Tuhan. Ditahirkan. Ini terdapat juga dalam Imamat pasalnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Bahwa alat-alat musik itu juga punya peran penting dalam ibadah. Kalau alat musiknya saja perlu ditahirkan, termasuk orang, mesti ini saja perlu ditahirkan. Karena inilah yang membawa kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Tentu tidak akan berarti alat musik yang ada ini kalau tidak ada orang yang memainkan. Jadi orangnya juga turut mengalami pentahiran dan harus ditahirkan. Semua yang melayani harus mendapat pentahiran, pelayakan dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Maka jangan pernah kita melayani dengan
semaunya kita. Kalau kita hidup di dalam dosa, sadar sendiri, saya tidak bisa tahu. Dirimu sendirilah yang mengerti. Kalau kita ngerti bahwa kita tidak layak melayani Tuhan, jangan melayani. Jadi ibadah itu luar biasa hebat. Karena dalam ibadah itu ada semua ini. Ada alat musiknya, ada orangnya. Dan semua harus mengalami pentahiran. Semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan. Karena yang kita layani bukan manusia loh. Bapak Ibu melayani, adik-adik semua melayani bukan untuk saya dan bukan untuk Ibu Marsini dan untuk yang lain ini. Tapi kita beri untuk Tuhan. Maka dibilang sesungguhnya agunglah rahasia ibadah. Ibadah itu hebat. Semua kita harus mengalami pengujian dan pentahiran. Bukan biasa-biasa. Maka kalau imam-imam dulu masuk ke ruang Maha Kudus itu harus diikat kakinya untuk membakar korban di sana. Karena bisa mati. Kalau tidak bunyi gerincing-gerincing kakinya, wah ini harus mati, ditarik. Maka dibuat tali. Ya, tidak bisa masuk sembarang orang ke sana. Nah, Bapak Ibu, jangan jauh kita ke sana. Jadi saya mau katakan bahwa ibadah kita itu hebat. Tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan apapun yang hebat. Kalau mau berapa banyak kita kalahkan ibadah dengan satu kegiatan momen yang kita anggap itu luar biasa. Berapa banyak kita mengabaikan soal ibadah karena ada kegiatan-kegiatan yang spektakuler mungkin pesta yang begitu megah, kelas hotel bintang 5. Ini sekali tempo loh mau di situ atau menikmati agungnya rahasia ibadah. Kegiatan-kegiatan semarak dunia ini ketika ditawarkan seringkali kita bisa kalahkan ibadah. Mungkin hobi kita juga yang sungguh luar biasa, ayo memancing, mungkin begitu. Lalu kita kalahkan ibadah karena hobi. Jauh lebih istimewa ibadah itu. Tapi seringkali kita kalahkan ibadah hanya karena kemegahan yang ditawarkan dunia kepada kita. Kita lebih rela mengikuti kegiatan-kegiatan spektakuler yang ditawarkan dunia daripada ibadah. Sekarang kalau kita ngerti sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, maka kita akan kalahkan segala kegiatan dan tawaran-tawaran dunia ini. Kita lebih pilih ibadah ini, saudara-saudara, karena sungguh agung. Maka Daud berkata karena dia tahu soal rahasia ibadah itu agung sekali, maka dia bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hatinya bersuka cita. Berapa banyak orang kalau ditawarin, ayo besok siap-siap kita ke gereja ya. Bosan ke gereja, tepuk tangan lagi, ya doa lagi, dikotbahi. Begitu saudara. Jangan kau lihat itu, kau datang kepada Tuhan, ya, kau datang kepada Tuhan dan ingat betapa agung rahasia ibadah kita. Bukan malah omelan, bukan malah sanggahan yang tidak baik. Wah ibadah terus kok, ibadah terus, ibadah ne. Enggak. Ada satu sukacita yang mewarnai hidup Daud ketika dia diajak, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Lihat lagi apa yang dikatakannya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang asing. Mau berapa hari kau ditawari di tempat yang lain, di tempat kemegahan-kemegahan yang lain, duduk manis dan enak, bisa bercerita, tapi itu tidak sebanding agung rahasia ibadah kita. Maka lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari, bukan 10 hari, bukan 100 hari, tapi daripada ribuan hari
jauh lebih baik satu hari ikut bersama Tuhan. Itu loh agungnya rahasia ibadah. Kalau kita ngerti, ya, tapi banyak kok yang tidak meresapi soal ibadah. Biasa saja. Dan sedikit pun tidak ada ketakutan soal tidak beribadah. Cek saja teman-teman kita. Biasa saja, dan ibadah biasa. Kalau ibadah ya memang karena saya orang Kristen, dan ibadah ya memang tidak apa-apa, biasa. Begitu saudara. Coba, kalau kau anggap sudah biasa tidak beribadah itu, ya tidak merasa ada tantangan, tidak merasa bersalah, tidak merasakan seperti apa, dan biasa saja, aduh, itu udah mati rasa lah kira-kira begitu. Dikasih mangga manis, rasanya apa? Nggak tahu. Mati rasa loh saudara-saudara. Ya seperti itulah orang yang ibadah yang tidak serius itu. Mau ibadah, yo mau tidak ibadah lebih sering. Lalu kalau ditanya apa rasanya? Ya tidak rasa apa-apa, ya biasa saja itu. Ya tidak ibadah yang mau, ibadah ya begitu juga. Begitu saudara-saudara. Aduh, itu ngeri. Udah mati rasa itu. Rohaninya dicek. Sementara Daud bilang, aku bersuka cita. Kalau kita tidak punya rasa apa-apa soal beribadah, aduh, wis, kau harus berdoa puasa dulu. Ya Tuhan, aku ini kok punya anu apa enggak sih? Kok saya ibadah ini kok rasanya tidak kerosok popo? Saya ini kok punya anu enggak Tuhan supaya saya tidak rugi? Walaupun sekali sebulan, 2 kali sebulan saya datang ke gereja, rugilah rasanya. Aku nyemplungin persembahan 2.000, 4.000 nih, 2 bulan. Wah sayang. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku memang kepunyaan enggak sih? Supaya aku ngerti dan nyemplungin 2.000 di gereja. Itu bisa berarti beli obat nyamuk kek, kan begitu kira-kira di rumah. Sayang kau datang di gereja. Kau udah isi 2 kali sebulan, kau keluarkan uang 4.000. Padahal berguna itu dibuat dirimu. Kau bakar obat nyamuk, kau tidak kena nyamuk, tidak digigit nyamuk selama 1 minggu. Kau aman dari nyamuk. Itu lebih berarti. Satu lagi. Ini Mazmur 119. Ini dia tahu, Daud ini tahu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ini tahu. Tidak rasa bosan loh. Mau 7 kali dalam sehari tetap puji Tuhan. Hebat itu Daud. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tadi. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ada 3 hal yang kita perhatikan soal keagungan rahasia ibadah itu. Yang pertama, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Inilah agungnya rahasia ibadah kita. Ribuan tahun yang lalu, Yesus telah datang ke dunia ini. Lewat kelahirannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya ke surga, dan terus kita rayakan ini. Yesus nyatakan dirinya jauh sebelumnya. Bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Maka Dia Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Maka dengan kematiannya itu, lewat kehadirannya itu, kita beribadah, saudara. Ibrani 10:19-20 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kematian Yesus, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lewat kematian Yesuslah kita berani datang ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lewat kematian Yesuslah maka kita datang beribadah kepada Dia. Dia sudah datang. Kalau dalam Matius pasal pertama
soal bicara kelahiran, dia datang untuk menghapus dosa manusia. Ini 1 Korintus 15, 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita sia-sia beribadah. Begini loh, percaya kepada Yesus apa artinya? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tidak ada artinya. Ngapain kita ibadah? Ngapain kita ada di gereja begini? Tapi karena kematian Yesus, maka kita beroleh keberanian beribadah kepada Tuhan. Ini 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli lewat kematiannya. Harganya lunas dibayar lewat kematiannya. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu, lagi ibadah. Tuhan sudah beli kita, dibayar lunas dengan darah Yesus. Di bukit Golgota, di atas kayu salib itu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita ibadah. Sia-sia kita mempercayai Tuhan kalau dia tidak bangkit. Maka dikatakan tadi yang pertama, dia Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia. Tuhan kita hebat. Maka itulah sebabnya kita beribadah. Yang kedua, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid, beritakan Kristus. Itulah ibadah. Ibadah bukan saja diri kita yang mau diselamatkan, tapi yang lain juga. Maka beritakanlah, kita memberitakan Kristus. Jadilah kesaksian, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam. Itulah kita menjadi umat Tuhan, harus memberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Masih ada satu lagi, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Aku pesan, kata Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menunggu kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari firman, dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Ini akan ada. Maka dari sekarang, siapkan hidup kita, siapkan hati kita menerima pengajaran dan beritakan itu bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita beritakan firman itu. Jangan cuma kita yang diselamatkan, tapi masih ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang perlu mendengarkan berita tentang keselamatan itu. Satu-satunya Yesus Kristuslah jalan keselamatan menurut Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12 itu. Yang ketiga, agungnya rahasia ibadah kita diangkat dalam kemuliaan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan bersama dengan Tuhan pada waktu di hadapan kalian. Diangkat dalam kemuliaan. Maka kita harus serius. Ada 2 manusia sebelum kedatangan Tuhan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Siapa itu yang diangkat hidup-hidup itu? Henok. Ini Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Hidup dia diangkat loh. Mau tidak diangkat Tuhan hidup-hidup? Aku mau loh saja. Tapi Henok diangkat hidup-hidup karena hidup bergaul dengan Tuhan. Berarti di luar dari 2 orang ini masih jauh dari layak, saudara-saudara. Lalu terus bagaimana kita? Nah ini harus belajar lagi, harus lebih serius lah. Jangan kau anggap kita
Belum apa-apanya ternyata kita dibandingkan Henok. Henok lo yang diangkat. Kita masih di sini sampai mati dikubur di tanah, ya kan? Setelah 80 tahun. Henok tak perlu mengalami kematian dan dikubur. Aku mau saja begitu supaya kalian tidak repot. Orang sekitar tidak repot, diangkat hidup-hidup. Tidak ada yang layak. Itu membuktikan kita itu belum apa-apa, udah merasa hebat, udah merasa sungguh-sungguh, udah merasa serius. Henok ini loh, Raja-Raja 21 dan 11. Dua raja-raja ya. Menjelang saatnya Tuhan, ini Elia. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Perhatikan. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ngomong-ngomong loh, Elia dan tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Baca seterusnya. Elia yang naik ke surga itu dilepaskan loh punca jubahnya dan tinggal sama Elisa. Maka Elisa berjalan dengan punca jubah yang ada di tangannya. Air itu yang sedang menghalangi perjalanan dikibaskan lewat di tanah yang kering. Baca ayat berikutnya ini. Hebat, ini hebat. Ya, Elisa bisa berjalan di tanah yang kering. Hebat itu saudara. Ya, mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, diangkat dalam kemuliaan itu kalau kita ibadah dengan serius. Tapi ini dua orang ini loh istimewa sekali. Musa tidak diperlakukan begini, Daud belum diperlakukan begini. Lah siapa kita? Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang percaya yang sungguh-sungguh juga akan diangkat. Tidak selamanya kita di dunia. 1 Tesalonika 4:16 dan 17 dikatakan dulu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang jelas, orang mati, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sudah mati dari sekarang. Mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Lalu ingat lagi bahwa kau tidak akan ketinggalan, kita juga sama dengan mereka. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Mereka udah duluan mati, kita kan masih tinggal. Tapi Tuhan tidak lupa kepada mereka yang sungguh-sungguh itu, yang sudah mati. Mereka akan lebih dulu dibangkitkan. Tidak kau duluan, tidak. Tapi mereka yang mati itu lebih dulu. Baru kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasih, nanti kita akan terangkat juga. Maka dari sekarang kita harus sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh saudara. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan bumi, bukan tempatmu. Cuma 80 tahun. Kalau ada kau berumur 200 tahun, paling itu umurmu di bumi. Sesudah itu mati, tinggalkan bumi. Maka kita minta Tuhan supaya tidak ada orang lain, tidak repot orang, angkat aja aku hidup-hidup. Tapi masih belajar supaya serius itu loh saudara, supaya kita nanti diangkat. Tapi jangan pernah menyesal kalau tidak diangkat, berarti kita tidak serius. Ada yang ketinggalan kok saudara. 10 aja gadis, 5 diangkat, 5 tinggal. Jangan mau yang tertinggal, tapi mau yang diangkat bersama Tuhan selamanya. Maka datanglah beribadah. Tuhan berkati.